film Iko Uwais yang terinspirasi Operasi Mapenduma 1996 di Papua yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo semasa muda. Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Film Timur tayang di bioskop sejak 18 Desember 2025. Ini adalah film pertama di mana Iko Uwais penuhnya jadi sutradara. Salah satu fakta paling unik adalah casting untuk karakter Prabowo Subianto muda yang memimpin operasi asli di dunia nyata. Peran ini jatuh kepada Jabal Nur, seorang penjual burger asli Balikpapan yang viral karena wajahnya sangat mirip dengan Prabowo Subianto saat muda. Cerita berfokus pada Timur yang diperankan oleh Iko Uwais, seorang prajurit pasukan elit khusus Baret Merah yang senior dan sangat dihormati. Konflik dimulai ketika sekelompok peneliti diculik oleh kelompok bersenjata separatis di pedalaman hutan Papua yang liar dan berbahaya. Timur ditugaskan memimpin operasi pembebasan sandera tersebut bersama timnya, termasuk sahabat sekaligus rekan seperjuangannya Sila yang diperankan oleh Jimmy Kobogao. Misi ini menjadi sangat personal bagi Timur karena lokasi penyanderaan tersebut membawanya kembali ke tanah kelahirannya. Di sana, ia harus menghadapi masa lalu yang selama ini ia tinggalkan. Twist emosional terbesar dalam film ini adalah pertemuan Timur dengan Apollo yang diperankan oleh Aufa Asagaf. Apollo adalah teman masa kecil Timur. Mereka tumbuh bersama dan bahkan disusui oleh ibu yang sama. Namun, kini takdir menempatkan mereka di sisi yang berlawanan. Apollo berada di pihak kelompok bersenjata yang menjadi musuh Timur. Film ini film fiksi drama dan bukan dokumenter sejarah. Namun terinspirasi kuat dari peristiwa sejarah nyata militer Indonesia. Salah satunya adalah Operasi Mapenduma 1996. Operasi ini adalah operasi penyelamatan peristiwa penyanderaan tim ekspedisi Lawrence 95 di Mapenduma, Papua pada tahun 1996. Dalam kejadian nyata tersebut, Komando Pasukan Khusus atau dikenal Kopassus di bawah pimpinan Brigjen Prabowo Subianto menggelar operasi militer untuk membebaskan sandera yang terdiri dari peneliti Indonesia dan asing dari organisasi Papua Merdeka atau dikenal dengan OPM, pimpinan Kelly Quality. Tim ekspedisi Lawrence 95 merupakan tim peneliti gabungan yang mempelajari flora, fauna, dan budaya di cagar alam Lawrence, Papua. Tim ini terdiri dari 26 orang, campuran antara peneliti Indonesia dan asing, 4 warga Inggris, 2 Belanda, dan 1 Jerman. Ini bukan penyanderaan kriminal biasa untuk tebusan. Kelly Quality menggunakan para sandera asing sebagai kartu as untuk menarik perhatian PBB dan dunia internasional menuntut kemerdekaan Papua. Operasi ini tidak langsung berupa serbuan militer. Selama lebih dari 3 bulan, pemerintah Indonesia mengedepankan pendekatan persuasif. ICRC atau Palang Merah Internasional dan tokoh gereja Uskup Muninghof menjadi mediator. Mereka keluar masuk hutan membawa logistik dan suara, mencoba melunakkan hati Kualik. Sempat terjadi momen di mana pembebasan damai disepakati dengan pesta adat berupa bakar batu. Namun di detik terakhir, Kualik berubah pikiran dan membatalkan kesepakatan, membuat situasi semakin genting. Kondisi sandera, terutama yang wanita dan salah satunya sedang hamil, semakin memburuk. Sebelum operasi militer terjadi insiden berdarah yang cukup terkenal yang disebut dengan tragedi Sanurip. Fakta ini sering terlupakan, namun sangat krusial. Sebelum operasi penyelamatan dimulai, mental pasukan sempat terpukul hebat oleh kejadian di Bandara Timika pada 15 April 1996. Seorang prajurit Kopassus bernama Letda Sanurip mengalami depresi berat. Diduga karena kecewa tidak dilibatkan dalam operasi atau sedang terkena malaria. Ia mengamuk dan menembak membabi buta di hanggar bandara. 16 orang tewas, termasuk Letkol Adel Gustemego, komandan anti-teror Kopassus,
yang seharusnya memimpin unit penyerbu di lapangan. Ini adalah pukulan telak bagi moral pasukan sesaat sebelum hari H. Operasi pembebasan terjadi tepatnya pada 9 Mei 1996. Ketika negosiasi dinyatakan gagal total, Bapak Prabowo Subianto yang saat itu adalah Danjen Kopassus memerintahkan operasi militer penuh. Mereka melakukan strategi hantu rimba. Kopassus tidak bergerak sendiri. Mereka didukung oleh pasukan Batalion 752 dan Kostrad. Namun, ujung tombaknya adalah tim penjejak yang dipimpin oleh prajurit-prajurit putra daerah. Dalam kondisi kabut, pada tanggal 9 Mei, pasukan bergerak senyap mengepung markas OPM di desa Geselema. Pasukan menggunakan helikopter yang dimatikan mesinnya, meluncur senyap di jarak tertentu menembus atap hutan. Menyadari mereka diserbu, OPM panik. Sebagian sandera berhasil lari ke arah pasukan TNI. Namun malang, 2 sandera Indonesia, Navi Panekyanan dan Yosias Mateus Lasembu, dibacok hingga tewas oleh penyandera sebelum sempat diselamatkan. Sandera lainnya, termasuk seluruh warga asing, berhasil diamankan hidup-hidup. Ada beberapa detail spesifik yang membuat operasi ini legendaris. Salah satu kunci sukses operasi ini adalah seorang prajurit Kopassus bernama Serka Bayani. Dia adalah putra asli Papua, mantan anggota OPM yang kembali ke NKRI. Kemampuannya membaca jejak memungkinkan pasukan elit mendekati kamp musuh tanpa terdeteksi. Beberapa sumber militer menyebutkan bahwa operasi ini adalah salah satu momen awal militer Indonesia menggunakan teknologi pengintaian udara berupa drone dan dikenal dengan istilah RPV yang dipinjam dari pihak luar untuk memetakan hutan lebat tersebut. Karakter Timur di film ini kemungkinan besar merupakan gabungan dari sosok komandan lapangan dan heroisme prajurit lokal seperti karakter Apollo mewakili sisi lain dari putra daerah yang memilih jalan separatis, seperti Kelly Kualik, menciptakan konflik saudara melawan saudara yang menjadi inti drama film tersebut.